Bilang action. Action. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Waalaikumsalam wabarakatuh. Bedu Hafiz. Temenku udah 3 tahun tahun yang lalu nggak ketemu dari 2018 ya. 2019, 2020, 2021. Hampir 4 tahun coy. 3 tahun lah. Hampir 4 tahun kita nggak ketemu. Tapi kita masih kontak-kontakan sampai dengan sekarang. Sebelumnya thank you ya Bedu ya udah mau hadir di podcast Ruangku. Kita bisa berbincang-bincang bareng lah, minimal kita bisa ngobrol tentang udah berapa tahun nggak ketemu. Kasih ya udah hadir ya. Habis itu aku pengen apa ya, pengen ngobrol-ngobrol tentang Bedu, tapi sebelum itu kayak aku pengen kasih tahu kepada teman-teman sosok Bedu Hafiz ini kayak gimana sih. Bedu Hafiz. Iya. Jadi ini adalah anak yang paling aktif banget. Mungkin kalau di Lampung terkenal, tapi kalau di Bangka enggak, karena nggak pernah ke Bangka juga kan. Tapi kalau di beberapa komunitas-komunitas yang terkenal kayak di PDM, Trade Daerah Membangun, siapa sih nggak kenal Bedu? Apalagi pada saat kita di Depok tuh kan, pada saat beberapa acara, orangnya paling kece, paling aktif. Ada yang satu hal yang aku paling ingat, Bedu selalu menunjukin yang ciri khas Lampung yang kayak apa namanya tuh, yang ini nih. Kain tapis namanya. Kain tapis sama topi ya. Topi apa tuh? Kopia Lampung. Kopi Lampung. Bahan tapis itu bahannya ya. Iya, kainnya. Kain. Dan selain itu juga, selain aktif di organisasi sosial, Bedu ini aktif banget sebagai entertain dalam bidang TikTok. Gila. Pokoknya kalau cek WhatsApp ya, Bedu Hafiz, TikTokan mulu, TikTokan. Tapi ada yang paling aku inget tuh, yang pada saat Bedu ngajar bahasa Inggris tuh keren banget. Nanti lanjutin lah tuh. Tapi nanti kita akan bahas-bahas lagi. Nah, sebelum itu di podcast kita selalu akan ada yang namanya games. Jadi Bedu harus milih nih antara dua pilihan. Bedu pilih mana, gitu kan? Siap. Pilihan pertama tuh, lebih suka aktif sosial medianya di Instagram atau TikTok? TikTok. TikTok. Oke. Kedua, lebih suka pantai atau gunung? Pantai dong, karena rumahnya di pinggir pantai. Waduh, rumahnya di pinggir pantai. Nah, yang terakhir nih, ini menunjukkan sosok Bedu nih. Lebih suka bersih atau indah? Bersih. Karena otomatis dia indah. Iya bener banget sih. Soalnya Bedu kan memang aktif di lingkungan dan juga rumahnya di pantai, selalu kayak menjaga sebuah kebersihan. Dan ada sih pertanyaan itu yang aku pengen tanyain pada kamu. Kenapa sih sampai sekarang, sampai dari 2018 sampai dengan 2021 ini kayak masih aktif aja di lingkungan, kayak belum berubah-berubah. Kadang kan ada teman-teman kita yang kayak dari sini berubah nih, passionnya ke lain. Bedu nggak berubah sama sekali, pengen ngelola lingkungan tuh kayak ini keren banget. Boleh dong kasih alasannya kenapa sih, Du? Nah, jadi gini, terima kasih udah diundang di podcast Kardian. Terima kasih banyak, udah 3 tahun nggak ketemu ya. Jadi lama banget ya. Alasan saya memilih untuk stay di sini di lingkungan karena of course karena saya anak nelayan tinggal di pantai. Jadi agak risih aja kalau misalnya banyak sampah di pantai. Sebenarnya itu bukan pure kesalahan dari masyarakat pesisir karena sampah itu ternyata berasal dari hulu masyarakat yang buang sampah ke sungai dan sampai bermuara ke lautan. Itu sih yang membuat saya jauh ini kayak aware, peduli karena kita itu indah kalau misalnya nggak ada sampahnya sih Kak. Gitu sih Kak. Tapi menurut Bedu sendiri, kalau ada yang nyalahin Bedu, ini sebenarnya salah pesisir pantai, nggak mau ngelola. Gimana sih perasaan Bedu sendiri sebagai anak nelayan? Perasaan saya tentunya kayak tidak membela mereka sebagai menyalahkan, tidak juga mendukung yang penyala itu. Jadi saya sebagai anak muda otomatis saya harus action nih apa yang saya harus lakukan. Jadi sebenarnya mereka menyalahkan benar sekali karena masyarakat ada yang buang sampah ke lautan. Dan sebenarnya juga itu benar karena sampah ini kebanyakan yang buang
masyarakat itu sendiri yang ngomong itu sendiri. Karena saya tinggal di pantai yang tempat pariwisata gitu Kak. Nah, mereka menyebutkan pihak pengelola pantai karena pantainya kotor. Ternyata yang saya lihat mereka bilang seperti itu, tapi melaksanakan pembuangan sampah itu sendiri sembarangan. Jadi gimana mau pantainya bagus kan, mau bersih kan, sampah sendiri. Gitu Tapi sih Kak. kalau Bedu kan kayak aware banget tentang pantai gitu kan, tentang orang-orang kayak buang sampah. Misalkan ada orang yang buang sampah nih di depan mata Bedu sendiri, itu gimana doa? Apa langsung, oh jangan buang sampah gitu, atau kayak gimana sih? Nah, saya punya cara sendiri untuk mengatasi hal tersebut dengan cara ya saya buang sampah dia pas banget lewat di depan muka dia dan buang sampah ke tempat sampah yang benar-benar sesuai dengan jenis sampahnya Kak. Gitu sih Kak. Kalau bukan berarti sampahnya diambil kemudian dilempar ke mukanya, enggak ya? Enggak. Kita pungut, langsung kita melintas ke depan yang buang sampah itu dan taruh ke tempat sampah yang benar-benar, contohnya sampah plastik kita taruh ke tempat yang sampah plastik gitu Kak. Bener banget sih, lebih ke contohin lah ya mana yang baik ya, biar sadar diri lah gitu ya, sadar diri. Tapi gua kan kayak respect banget sama Bedu ini. Karena apa? Karena dari 2018 sampai dengan 2021 sekarang, aku nggak tahu Bedu itu ngurusin komunitas proyek sosial atau ngurusin lingkungan dan pantai. Itu sebenarnya dibayar nggak sih? Bedu dapat apa sih dari sana gitu kan? 3 tahun lumayan loh. Jawabannya dapatnya pahala. Masya Allah, gila sih. Jadi, karena saya cinta lautan, saya suka dengan pantai, jadi saya pengen melakukan lebih untuk pantai yang sekitar saya. Jadi saya melakukan selama 3 tahun ini mengkampanyekan tentang sampah, membuang sampah pada tempatnya, clean up, itu semua pure dari kesukaan saya. Jadi nggak ada yang gaji saya, nggak ada yang gitu ya. Ya, bahkan orang banyak yang mencemooh dan nggak banyak orang yang mengapresiasi, tapi ada yang mengapresiasi. Dan bonusnya itu saya pernah masuk dalam koran dari Kompas. Nah, itu bonus dari hasil saya selama ini sih Kak, itu Kak. Keren ya. Ada nggak sih selain dari Kompas yang kayak mengapresiasi entah dari swasta, entah dari pemerintah atau dari yang lain? Gila sih, yaudah nanti Bedu gue akan kasih ini misalnya, ada nggak? So far sejauh ini 2019 dari hasil saya 2018 itu berkecimpung di dunia persampahan, saya mengikuti kegiatan Indonesian Youth Marine Debris Summit di Jakarta. Itu bonus banget dan saya belajar banyak banget di sana. Dari kalau dari pihak pemerintah mereka support aja, kayak kemarin jalanin kegiatan CSR bareng PLN, jalan sehat, terus ambil clean up gitu aja sih Kak. Oke, keren sih. Tapi aku pengen tanya nih, penasaran banget kayak sampai kapan kamu pengen kayak gini? Maksudnya apakah ini menjadi dari hatinya sampai kapanpun aku harus kayak gini? Karena aku respect dan salut banget gitu. Jadi karena hobi, kesukaan, pasti kalau kesukaan itu dilakuinnya rutinitas kayak. Jadi mungkin sampai kayak wafat juga, sebelum wafat lah, karena masih ada tenaga tuh ya dari diri saya sendiri untuk diet plastik, untuk ya menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang lagi lah, yang bisa dipakai lagi. Jadi dari diri saya sendiri saya tanemin untuk melakukan hal itu. Oke, keren banget sih. Jelas sih siapapun yang nonton ini nanti, wah, menginspirasi banget karena nggak banyak loh orang-orang yang kayak gini. Maksudnya kalau dikalikan 100% Indonesia, ya spesial lah tuh. Tapi mungkin karena kata Bedu, ya udah, aku nggak ngelihatkan penglihatan manusia, lebih ngelihat penglihatan Tuhan, pahalanya gitu ya dia. Itu segala macam. Mungkin rezeki Bedu di lain ketika Bedu melakukan hal yang baik, kayak rezekinya ada aja ya dia.
Ya benar banget itu Kak. Oke. Dan apa ya, selain tentang ini, boleh nggak sih kayak kasih dulu deh, kasih ada nggak sih harapan Bedu nih terhadap lingkungan lah, kepada teman-teman lah, istilah teman-teman muda dan teman-teman yang lain, kalau dari hati yang terdalam apa yang ingin disampaikan? Jadi pesannya cuman satu, dua, nambah satu lagi. Dua, pesannya cuma dua. Satu, jangan buang sampah pada sembarangan tempat. Kedua, ingat itu sampah kamu, jadi itu tanggung jawab kamu. Yes. Dan itu aja dua. Berarti semua sampah itu tanggung jawab kita bersama lah ya. Kamu menghasilkan sampah, jadi kamu harus bertanggung jawab atas sampah itu. Oke, keren banget sih, keren. Oke deh. Selain itu tadi ya, aku pengen ini sih, flashback sih. Selain tentang Bedu, aku pengen flashback. Kira-kira kamu kangen gak sih pada saat 2018? Kangen banget karena di sana putra daerah dari seluruh Indonesia tuh Kak, termasuk kakak dari Bangka Belitung kan, itu keren-keren banget dengan inovasi-inovasi keren dari pendidikan, lingkungan, sosial, ekonomi, itu kayak kumpul semua, kayak belajar banget saya di situ. Terlebih karena saya masih muda kan di situ, termuda kan. Muda banget ya kemarin. Oh, abang-abang saya ini, kakak-kakak saya semua ini keren banget, mereka melakukan aktivitas yang mayoritas nggak dibayar orang loh ini, dan mereka dari hati nuraninya pengen ngebangun daerah mereka masing-masing. Jadi kayak saya terpacu banget dari 2018 sampai sekarang. Oke, boleh deh kayak disampaikan hal yang paling kamu ingat di 2018 pada saat kita di Depok. Apa tuh yang paling keinget sampai sekarang? Hal yang paling diinget di Depok itu ya hari terakhir, karena udah hari terakhir otomatis komunikasi akan jarang dan sedih banget. Nggak bakal lagi orang-orang kayak Ardian yang fokus ke pendidikan Bangka Belitung, dan kayak kapan lagi ketemu, mungkin bisa via online doang kan kalau sekarang. Untuk sekarang juga sulit, apalagi COVID-19 kan sekarang ini. Ingat nggak pas pada saat kita malam terakhir tuh kan, ya kayak kita joget-jogetan, kita nyanyi, kita nampilin pensi ya, kita joget-jogetan dan lampunya mati, kayak wah kapan lagi ya bisa kayak gini ya Duh ya, gila, itu masih aku ingat sampai sekarang Duh. Ingat banget sampai saya sedih kan, itu kayak paling nangis banget karena mungkin itu kesekian kalinya saya ketemu orang-orang hebat. Cuman di PDM tuh seluruh Indonesia dong, bayangin. Anda jalan dari daerah dan ketemu orang-orang hebat di daerah lain kan. Mungkin itu kayak kesempatan nggak mungkin terulang untuk buat saya. Pas saat itu ternyata setelah PDM malah lebih banyak lagi aktivitas, kegiatannya seru dan banyak ketemu orang baru sih. Itu yang saya dapat dari PDM. Masih ingat nggak, kita tuh sebenarnya bakal ketemu lagi summit ya, rencananya ya. Kita bakal ketemu summit, cuma mungkin Tuhan berkata lain karena COVID. Jadi kita nggak bisa uang. Iya, jadi nggak dan nunggu. Jadi summitnya via Zoom meeting doang. Jadi ya lumayan lah terobati ya. Padahal aku udah nunggu banget, kita kayak ketemu lagi ya. COVID deh. Jalannya nggak apa lah ya. Oke deh, apa namanya? Dan terakhir lah Duh, aku pengen ngobrol terakhir. Sekarang lagi garap apa sih sebenarnya, Bedu? Lagi garap apa sih? Jadi karena saya semester akhir, jadi garap mau buat judul untuk wisuda. Amin. Tentang pantai? Enggak. Terus tentu aja karena saya masih ada amanah di Sahabat Laut Indonesia, jadi saya masih di berkegiatan di kegiatan lingkungan, sosial dan pendidikan. Dan sekarang lagi aktif nemenin teman-teman KKN yang ada di kampung saya sih. Itu yang aktif. Apa namanya berarti Bedu sekarang jadi foundernya Sahabat Laut Indonesia ya? Ya. Anggotanya ada berapa? 22?
dulunya Bistar Edu, sekarang udah berganti jadi Sahabat Laut Indonesia. Lebih ke ada laut-lautnya lah. Anggotanya ada berapa tadi? Dua ya? Anggotanya ada 25 orang, itu dari mahasiswa, terus masyarakat sekitar dan keluarga juga. Jadi saya memberdayakan orang tua saya juga, adik-adik saya, teman-teman saya, dan masyarakat sekitar, biar setiap organisasi kalau misalnya nggak ada orang dalamnya nih, sulit berkembang sih, Kak. Kalau misalnya orangnya jauh-jauh volunteer doang kan kayak susah berkembang gitu karena punya kesibukan masing-masing. Tapi kalau misalnya di kampung itu sendiri dan masyarakat itu sendiri, maka akan berjalan. Oke. Itu sih, Kak. Dan terakhir banget. Kenapa sih Bedu main TikTok sampai sekarang gitu kan? Lebih main TikTok daripada Instagram. Alasannya kenapa? Kalau aku lihat kontennya kayak lucu-lucu banget gitu. Jadi alasannya karena di TikTok itu lebih mengekspresikan diri. Ketika galau, sedih, senang itu kayak di TikTok itu ada wadahnya banget. Lagu-lagunya pas banget di momen itu. Jadi kayak nyaman aja sih di TikTok. Kalau di Instagram kan lebih ke kayak pencitraan gitu nggak sih? Bener banget. Emang sih kalau orang-orang yang ekspresif itu sebenarnya kalau hal-hal yang kayak gitu seneng aja ya sebenarnya. Cuma pasti kayak ada sih yang orang yang ngecemooh, pasti ada kan yang kayak ngapain sih Bedu kayak gitu. Banyak banget. Tapi ya nggak apa-apa lah, walaupun dicemooh tetap lakukan itu sih ya dia. Iya. Tapi konten yang paling aku ingat pas Bedu ngasih manfaat tentang bahasa Inggris itu terusin lagi lah, biar orang-orang jurusan bahasa Inggris juga padahal. Ya, tadinya mau konten bahasa Inggris cuman karena orang banyak yang bilang kapan dance, jadi ya udah lupa itu bahasa Inggris. Oke, makasih banyak ya udah berbincang-bincang ya. Boleh dong terakhir closing statement. Aku pengen Bedu pakai bahasa Lampung. Closing statement deh, silakan. Bahasa Lampung. Baik, Tabi pun sikam Rampes. Tabi pun. Tabi pun, salah. Jawabannya ya pun nggak? Ya pun gitu. Ya ampun. Ya pun. Ya pun. Kiai atuh apa ya? Saya bukan orang Lampung sih sebenarnya, orang Bugis, cuman bisa bahasa sedikit sih. Kiai atuh lapaham jamo-jamo ngebersikon lawaknya karena lawak masa depan Lampung untuk lebih maju lagi. Bedu Hafiz Mit Lampung ngajak Kiai Atuh ngejago Indonesia lebih bersih lagi. Amin. Oke, terima kasih Tabi pun. Ya pun. Gitu. Semoga kita bisa kayak kolaborasi bareng lagi ya. Mungkin kita kayak ada part 2-nya lagi nanti, ngobrol-ngobrol lagi ya, karena waktunya juga kan. Makasih banyak sudah hadir. Kurang lebihnya aku jujur mohon maaf, dan semoga kita bisa next ketemu. Aku pengen ketemu Bedu. Saya juga pengen Oke, kurang lebihnya aku mohon maaf Bedu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.